Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua di mata kuliah pemodelan. Jadi sesuai dengan kontrak mata kuliah, pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai definisi dan sejarah graf terlebih dahulu. Definisi dan sejarah graf ini saya berikan pada pertemuan pertama, dan untuk pertemuan kedua mungkin aplikasi dari graf ada bermacam-macam, dan pada pertemuan kedua juga nanti akan saya bagi kelompok untuk mencari aplikasi graf yang lainnya selain yang saya jelaskan, karena aplikasi graf ini ada beberapa mungkin kayaknya sepertinya ada 5 yang saya jelaskan nanti. Jadi kalian dari masing-masing aplikasi itu kalian bisa mencarinya. Nanti mau dibikin kelompok atau gimana, saya lihat dulu mahasiswanya jumlahnya berapa dan enaknya bagaimana. Presentasinya juga bagaimana, nanti saya lihat dulu. Oke, untuk yang kedua adalah sejarah graf. Saya berikan sejarahnya dulu tanpa pengertiannya dulu ya. Jadi graf itu mula-mula muncul pada saat adanya masalah gitu kan. Kita mau memiliki ilmu pengetahuan itu kita nemu masalah dulu, terus dipecahkan dulu, baru dinamakan ini ilmunya apa gitu. Nah, masalahnya adalah jembatan Konigsberg, di mana itu dilakukan pada tahun 1736. Euler, matematikawan asal Swiss, ketika mencoba membuktikan kemungkinan untuk melewati 4 daerah yang terhubung dengan 7 jembatan. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini adalah daerahnya dan ini merupakan jembatannya. Nah, ini jembatannya. Dia berada di atas sungai Pregel di Konigsberg. Jadi makanya dia namakan jembatan Konigsberg di Jerman. Tetapi dia bisa melewati semua daerah itu hanya dalam sekali waktu atau tidak boleh diulang, lalu kembali ke tempat semula. Jadi misalnya si Euler itu ada di tempat sini, dia itu mau melewati semua daerah ini dan berada di sini, tetapi harus melewati satu haluan dan nanti kembali juga ke tempat sini. Gimana caranya? Nah, itu Euler itu tadi membuat suatu model graf. Jadi dari suatu daerah tadi dia direpresentasikan ke dalam graf, yaitu di mana lokasi sepanjang kota merupakan representasi vertex, sedangkan jembatan yang menghubungkan antar lokasi itu tadi merupakan edge. Jadi edge itu sisi, jadi yang ini merupakan sisinya, ini sisinya, dan ini merupakan vertexnya atau daerahnya. Itu asal mula dari dari timbulnya suatu ilmu graf. Sedangkan pengertiannya sendiri yang memberikan definisi adalah Kreyszig. Dia pada tahun 93. Graf itu tersusun atas titik-titik, di mana titik-titik ini kita katakan dengan vertex, dan garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dinamakan edge atau sisi. Tetapi secara matematis, graf G misalnya saya simbolkan dengan G, didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. V ini vertex, E ini edges atau edge, yang dalam hal ini V merupakan himpunan tak kosong dari semua titik vertex. Jadi V ini nggak boleh kosong, titik itu harus ada meskipun cuma satu. Sedangkan E merupakan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang titik E1, E2 hingga EN, di mana E ini boleh kosong. Sehingga secara tidak langsung graf itu boleh hanya terdiri dari vertex saja. Kalaupun nggak ada sisinya itu tidak apa-apa. Selanjutnya, suatu graf dengan P buah vertex. Nah, saya misalkan adalah banyaknya titik, saya simbolkan dengan P. Sedangkan Q adalah banyaknya sisi.
ditulis dengan G dalam kurung P, Q. Jadi graf G memiliki banyak titik dan banyak sisi gitu ya. Secara umum, graf dapat digambarkan suatu diagram di mana vertex ditunjukkan sebagai titik dinotasikan dengan VI, di mana I-nya itu terdiri dari 1, 2, 3 hingga N. Misalnya hingga M, misalnya terserah. Dan sisi yang digambarkan dengan sebuah garis lurus atau garis lengkung yang menghubungkan dua vertex VI, VJ, V1, V2, V3, V4 terserah, dan dinotasikan dengan EK, di mana K-nya ini 1, 2, 3 hingga Q. Yang di sini hingga P ya, tadi ya hingga P, yang ini hingga Q, disebut dengan simpul-simpul vertex dari EK. Saya tegaskan lagi, di sini graf itu sebenarnya menurut saya mudah, tetapi kata-katanya itu lebih susah dipahami kalau kita cuma baca satu kali dan cuma mendengarkan penjelasan. Lebih baik kalian juga bisa belajar sendiri dan mendengarkan penjelasan dari saya, karena kalau dibaca dan didengarkan cuma satu kali tuh kadang bingung. Nah, ada beberapa aplikasi dari graf. Yang pertama, menemukan jalan terpendek untuk memecahkan permainan menara Hanoi. Jadi dia bisa menggunakan graf. Using graph in finding the shortest way of Hanoi Tower. Jadi salah satunya itu, ini cuma spesifiknya ya. Jadi aplikasi kecilnya. Yang kedua, penggunaan kabel listrik yang optimal di daerah Jember menggunakan aplikasi spanning tree. Ini sudah ada sebenarnya ya, skripsinya yang sudah diteliti. Yang ketiga, topologi jaringan komputer. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian mau nganu warnet, jadi kabel-kabelnya atau LAN-nya itu juga bisa dirangkai melalui graf. Gimana? Nanti pada aplikasi grafnya saya ajarkan dulu. Ini cuma salah satu contohnya saja. Yang selanjutnya, pengaturan lampu lalu lintas, di mana misalnya ada perempatan yang mengarah ke barat merah, yang mengarah ke timur hijau, yang mengarah ke selatan kuning. Nah, itu kita atur menggunakan graf juga. Selanjutnya, pengaturan rantai makanan. Jadi misalnya kodok makan apa ya? Ular makan kodok misalnya makan serangga, jadi gitu. Itu kita menggunakan graf juga. Selanjutnya, pengaturan jadwal penerbangan di airport. Jadi misalnya ada pesawat A berangkat jam segini, pesawat B berangkat jam segini, kan nggak mungkin bentrokan, dan saking banyaknya transportasi pesawat, nggak mungkin kita mengaturnya satu-satu secara manual. Jadi kita bisa menggunakan graf. Terus penentuan jadwal transportasi pemberangkatan bus, ini sama juga seperti di pesawat. Terus penempatan distribusi reaktif zat-zat kimia. Jadi penentuan distribusi. Jadi maksudnya itu adalah misalnya zat A nggak boleh kumpul dengan zat B. Jadi dia harus beda ruangan atau beda lemari atau beda penyimpanannya. Jadi zat B nggak boleh kumpul dengan C, sedangkan A boleh dengan C. Nah, itu juga bisa menggunakan graf. Untuk terminologi graf dan lain-lain, ini masih banyak sebenarnya dan gak mungkin selesai hari ini. Jadi saya hanya memberikan definisi dan pengertian serta aplikasi sedikit dari graf dulu. Untuk terminologinya kita bahas minggu depan saja ya. Sekian untuk pemodelan hari ini. Saya kasih pembukaan dulu, jadi kalian mengerti dulu definisinya bagaimana. Nanti kalau sudah mengerti baru kita masuk yang lebih dalam lagi, tapi saya akan berikan pengertian atau kasih gambaran yang sedikit-sedikit. Jadi harapannya biar kalian itu lebih bisa mengerti, karena kita nggak ada tatap muka ya. Jadi takutnya cuma dibaca aja, nanti ke belakang pasti nggak akan bisa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, karena tugasnya lumayan ya, menurut saya lumayan. Jadi saya akan berikan sedikit-sedikit, yang penting kalian mengerti dulu. Sekian pemodelan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.